Ya, shalom, kembali lagi saudara sekalian dengan saya Gaby di GBI Hope for Nation Purwokerto. Hari ini saya ingin menyampaikan kabar berita firman Tuhan untuk saudara sekalian supaya menguatkan kita dalam menghadapi hari-hari. Sebelumnya kita berbicara tentang berkat dan kali ini kita berbicara tentang kutuk. Karena kedua hal ini tidak bisa dipisahkan ya saudara sekalian. Apakah kita mau diberkati atau dikutuk? Kutukan ini dan berkat itu tidak hanya ditentukan oleh Tuhan, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Apakah hidup kita mau diberkati, apakah hidup kita mau dikutuk. Nah, bahan yang saya ambil hari ini adalah dari firman Tuhan di kitab Imamat pasal 26 ayat dari ayat 14 sampai ayat ke-46. Ya, boleh saudara sekalian buka di Imamat 26 ayat 14 sampai 46. Saya bacakan, yaitu ayat 14. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, ayat ke-15, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar perintahku sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuh. Ayat ke-17, aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Ayat ke-18, dan jikalau kamu dalam keadaan yang sedemikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Boleh dilihat ya saudara sekalian, kutuk itu datangnya dari Tuhan yang ditentukan oleh diri kita sendiri karena kita tidak taat. Jelas ayat 14 dikatakan jikalau kamu tidak mendengarkan daku, berarti itu adalah sumbernya dari kita karena kita tidak mau mendengarkan Tuhan dan tidak mau melakukan segala perintahnya, bahkan menolak ketetapan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata sampai hati kita muak mendengarkan perintah Tuhan, tidak melakukan segala perintah Tuhan dan mengingkari janjinya Tuhan. Ya, bisa kita pelajari bahwa kutuk itu musuhnya adalah bukan kita sesama manusia, tetapi musuhnya adalah Allah itu sendiri. Sehingga kalau saudara sekalian sampai dihukum oleh Tuhan saat ini, berarti kita tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh menyalahkan situasi, tetapi itu oleh karena kesalahan kita sendiri, karena kita tidak taat. Ya, ayat 18 sampai ayat 46 ditegaskan bahwa jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun, di dalam masalah ini pun yang kita hadapi, kita tidak mau dihajar dan hidup tetap bertentangan sama Tuhan. Jelas ya, hidup kita bertentangan sama Tuhan. Maka Allah, Tuhan akan bertindak melawan kamu. Bukan hanya sekali ya saudara sekalian, tapi hukuman itu akan 7 kali lipat karena dosanya kita. Ya, karena kita tidak taat, maka kita akan menghadapi hukuman itu 7 kali lipat. Ya, angka 7 adalah merupakan suatu angka kesempurnaan. Ya, Tuhan akan mendatangkan kejutan, Tuhan akan menantang kita. Ya, Tuhan akan melepaskan binatang liar, Tuhan akan melepaskan janji-janjinya. Bahkan kita akan mendapatkan segala malapetaka dan ditegaskan kita akan mendapatkan kecemasan. Ya, kita harus belajar bahwa diri kita kalau tidak mau dikutuk berarti kita harus taat mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya membaca tetapi kita melakukan dan menghidupi firman itu. Seperti Yesus yang mengkhianati tetapi ia kembali dan bertobat. Nah, saudara sekalian yang saat ini mungkin sedang terhilang, inilah waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan supaya kita tidak hidup hanya di dalam kutuk. Ya, bahwa kita dilihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan peringatkan
menginginkan agar kita itu tidak binasa. Tuhan tidak mau saudara sekalian binasa. Makanya kitab tentang kutuk ini dituliskan oleh Tuhan agar kita tidak binasa dan kita tidak terhilang. Kita bertobat sungguh-sungguh, walaupun tetap harus ada harga yang dibayar. Ya, kita bertobat tetap harus harga yang dibayar karena dosa yang telah kita lakukan. Tapi Tuhan membuat kita mampu untuk menghadapinya. Ya, kiranya hari ini firman ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua, terutama saudara sekalian mendengarkan firman ini agar kita tidak terus hidup di dalam kutuk. Kita keluar dari kutuk itu dan hidup di dalam berkat. Yang utama adalah kekudusan dan membangun hubungan sama Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini, biarlah terus menguatkan saudara sekalian, menguatkan saya terus dalam menghadapi hari-hari, supaya kita dapat berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa selanjutnya.